konten aku berbeda karena aku tidak mau mengambil ladang rezeki orang lain. Di luar sana banyak orang yang mengandalkan rezeki dari YouTube. Jadi istilahnya buat konten yang pada umumnya seperti itu biarlah buat mereka yang membutuhkan, begitu loh. Kalau aku, karena aku hidupnya itu minimalis, aku itu nggak butuh banyak duit, sedikit duit yang udah ada itu udah lebih dari cukup. Makanya aku isi konten-kontenku itu dengan saluran hobi-hobi aku untuk inspirasi aja. Hai semuanya, selamat datang di Ima Pandang Channel. Halo teman-teman, sahabat ceriaku. Jadi selamat sore atau selamat malam karena ini sudah mau jam 8 ya di Inggris. Tapi maghrib nanti setengah 9, jadi ini belum maghrib ya. Ya aku mau beres ranting-ranting yang berjatuhan dari pohon di atas kepalaku ini ya. Jadi beberapa hari ini angin sangat kencang sekali. Oke, apakah yang aku rindukan dari Indonesia? Apakah bosan hidup di Inggris karena apa-apa harus serba mandiri dan serba kreatif? No, tidak ada yang namanya kreatif itu lelah ataupun membosankan. Orang yang kreatif justru kalau nggak ada kerjaan baru orang seperti itu akan merasa bosan. Begitu teman-teman. Apa yang aku rindukan dari Indonesia itu ya cuacanya yang panas, yang di atas 28 derajat, yang 30 derajat rata-rata sampai 33 derajat. Itu yang aku rindukan teman-teman. Lihatlah aku, ini sudah bulan Mei ya, sudah di pertengahan musim semi. Bulan depan ya, Juni tanggal 21 itu officialnya sudah summer atau musim panas. Tetapi seperti yang kalian lihat, hari ini pun masih 11 derajat. Jadi selama musim semi ya, dari April ke Mei ini cuacanya itu kalau malam drop hingga 2-3 derajat hingga pagi. Agak siangan baru naik ke 9 derajat, kadang sampai 12 derajat, tapi jarang sekali. Seringnya itu stay di bawah 10 derajat. Lalu kenapa nggak di dalam rumah aja? Aku orangnya kreatif, aku suka di luar. Aku suka mendengarkan kicauan burung. Aku suka melihat langit yang biru. Aku suka bermain-main di kebunku. Aku suka dengan tanamanku. Kalau aku nggak pakai jaket ya kedinginan gitu loh teman-teman. Makanya aku ingin segera netap di Indonesia karena kangen cuaca tropisnya. Enakan dingin. Kalian seperti temanku. Jadi ada temanku yang bilang enak dong Mbak Imah, di sana dingin, enggak panas kayak di Bali, kata temenku yang di Bali. Aku bilang ke dia, ingat enggak ketika kamu ikutan masuk ke kamarku, aku nyalain AC 18 derajat. Enggak sampai 1 jam, apa yang kamu katakan? Ih, adem Mbak Ima, matikan AC-nya. Begitu temanku berkata. Sementara di sini teman-teman, di bawah 10 derajat. Enggak seenak adem, enak ya, adem sejuk itu mungkin 18 derajat itu enak. Tetapi banyakkan dari kalian yang Indonesia, 18 derajat di dalam ruangan ber AC 18 derajat
pasti udah pada kedinginan, ya kan? Begitu. Dan tanaman ya seperti yang kalian lihat, kalau musim panas bunga-bunga aku itu berbunga-bunga indah gitu. Sekarang masih baru numbuh, dan karena cuaca adem belum juga bersemi seperti seharusnya gitu ya. Dan begitu juga dengan suamiku ya teman-teman. Jadi suamiku juga suka cuaca tropis, dan suamiku juga suka dengan tanaman gitu. Terus apakah lelah karena apa-apa harus sendiri? Aku dan suami aku nggak kerja ke satu perusahaan. Suami aku stable income atau uang gaji tetapnya itu dari hasil sewakan properti ya, jadi nggak kerja, setiap bulan ada pemasukan tetap. Dan hobi dia memahat kayu itu dijadiin bisnis. Jadi itu dia suka, dia bikin taruh di halaman seni. Dan aku sendiri juga ya tanam bunga seperti itu, karena nggak ada kerjaan, jadi aku harus ngelakuin apa yang aku suka, hobi aku, karena aku nggak perlu kerja keluar gitu. Jadi di sini aku merajut, menjahit kayak gitu-gitu. Sementara juga aku dan suami aku juga menanam sayuran, itu juga untuk kita konsumsi. Kalau lebih kita kasih ke teman. Jadi karena nggak banyak juga ya, untuk dijual itu nggak banyak, tapi kalau dimakan sendiri ya lebih, jadi pasti dikasih ke teman kayak gitu teman-teman. Dan ayam pun juga aku cuman miara 5 ayam yang alhamdulillah setiap hari bertelur, yang 4 karena masih baru. Kalau Lili dia udah umur berapa ya, 6 tahun mau 7 tahun, dia udah seminggu 2 atau 3 kali dia bertelur. Dan ya jadi inilah kegiatan kita. Kalau umpamanya kita bayar tukang kebun ya, bisa untuk beberes tempat ini gitu. Tapi terus kita mau ngapain? Ya kan? Kita bukan tipe orang yang duduk jadi bos, ongkang-ongkang sikil, kan membosankan hidup seperti itu. Kalau kalian itu orangnya seperti aku ya, menanam sesuatu dari biji, pelan-pelan dia numbuh, kemudian dia berbunga. Ada suatu kebahagiaan yang nggak kalian dapatkan ketika kalian membayar orang lain untuk berkebun di tempat kalian. Begitu juga seperti suami aku tanam biji buncis, segala macam sayuran yang kita tanam dari bibit biji-biji itu, lalu numbuh, lalu di musim panas kita bisa memetik hasilnya. Itu membahagiakan. Ya memang nyuruh tukang kebun juga bisa mendapatkan hasil, tapi rasa kepuasan batin itu kita nggak dapatkan. Dan ingat teman-teman, kepuasan batin dari hobi yang kita jalani itu membuat kita insya Allah umur lebih panjang dan awet muda.
move ini ayam ikutan terus kan. Jadi ini garing banget teman-teman, jadi udah lama banget nggak hujan ya. Kemarin pas angin kenceng itu sempat hujan, tapi sedikit gitu, istilahnya nggak bikin tanahnya basah sama sekali, cuman sedikit. Aku itu ngumpulin ini biar bersih, kamu kok mulai nyakar lagi, nyeker akal. Oh ya teman-teman, kalau kalian berpikir kayak oh berarti uang sewa suami Mbak Imah itu banyak dong gitu kan, makanya nggak perlu kerja. No teman-teman. Jadi kita itu karena hidupnya minimalis ya, hidupnya kita itu sederhana, tidak pernah berlebih-lebihan, sehingga sedikit uang aja sudah cukup. Begitu teman-teman. Kalau kalian lihat shopping haul vlog aku, pernah aku beberapa bikin, mungkin ada 5 video. Kalian lihat di situ kita nggak pernah ngeborong banyak sampai stok makanan itu banyak, kita nggak pernah. Kenapa? Karena kita cuma berdua ya kan, dan kita ke supermarket terbesar cuman jarak 2 menit. Lalu kita memang 2 kali dalam seminggu kita belanja. Jadi kita itu kan cuman berdua, jadi makan selang-seling. Untuk apa nyetok? Umpamanya ada diskon ayam, diskon daging, terus di stok banyak, kita kan cuman berdua gitu. Jadi nggak pernah stok makanan, karena kalau kita stok makanan kita cuman berduaan itu sangat berlebihan gitu ya kan. Kecuali kalau punya anak 4, anak 5, banyak yang untuk dimasakin gitu. 1 ekor ayam paling 1 keluarga langsung habis kan gitu. Kalau cuman buat berdua, apalagi kita makannya itu lebih banyak sayur ya gitu. Jadi kita itu nggak pernah berlebih-lebihan, makanya sedikit uang saja sudah cukup yang kita miliki gitu teman-teman. Dan makanya juga kenapa jangan pada baper ya. Aku kemarin pas bikin video tentang aku kenapa kontennya berbeda itu, ada tupai banyak yang baper ya. Aku pernah bikin vlog sebelumnya, kenapa konten aku berbeda, karena aku tidak mau mengambil ladang rezeki orang lain. Di luar sana banyak orang yang mengandalkan rezeki dari YouTube. Jadi istilahnya buat konten yang pada umumnya seperti itu, biarlah buat mereka yang membutuhkan, begitu loh. Kalau aku, karena aku hidupnya itu minimalis, aku itu nggak butuh banyak duit, sedikit duit yang udah ada itu udah lebih dari cukup. Makanya aku isi konten-kontenku itu dengan saluran hobi-hobi aku, untuk inspirasi aja. Kalau ada orang yang ingin belajar merajut, monggo belajar merajut. Ada orang yang lahannya, kalau di Indonesia punya rumah kan pasti ada lahan dikit gitu kan ya, itu biasanya kan nggak ditanamin apa-apa. Nah, hal yang seperti itu mudah-mudahan terinspirasi. Oh iya ya, aku tanam kayak Mbak Imah kan, ada bunga, ada sayur, begitu. Jadi itu niat aku dengan konten YouTube aku teman-teman. Pertama, aku nggak mau ambil ladang rezeki orang, karena di luar sana banyak orang yang membutuhkan penghasilan dari YouTube gitu. Nah, kenapa kok dikasih Google AdSense kalau nggak butuh? Karena kalau nggak dikasih Google AdSense, nggak direkomen sama YouTube-nya. Sementara niat aku supaya menginspirasi. Kalau umpamanya hari-hari kan video aku ditonton 1000 orang ya. Nah itu kan kalau nggak di Google AdSense mungkin cuma ditonton 100 orang gitu teman-teman. Jadi jangan baper ya. Aku nggak pernah ada niat yang gimana-gimana, karena aku paham di luar sana banyak orang yang berbeda kebutuhannya, banyak orang pola pikirnya yang berbeda, kemudian banyak orang juga yang memang
kerjanya di situ, sumber rezekinya di situ gitu. Nah, aku dan suami aku sudah punya sumber rezeki sendiri, jadi aku pantang banget ngambil ladang rezeki orang lain. Begitu teman-teman. Clear kan? Jangan baperan lagi ya. Ini di sini tuh dulu teman-teman hijau banget, penuh rumput sampai ke sana. Ini karena garing ring, akhirnya nggak ada rumput numbuh karena nggak pernah hujan lama. Satu, dua, tiga. Mana lagi ayamku? Oh, di sana 2 lagi, 4, 5. Oke, udah 5. Karena kemarin itu teman-teman kabur. Ada pagar yang agak renggang gitu, dia kabur ke tetangga sebelah. Gitu. Untung nggak ada anjing yang dilepas. Mereka kan anjingnya suka dilepas. Kalau ada anjing yang dilepas, matilah kalian itu, diburu, tahu. Jadi jangan nakal. Udah waktunya bobo sekarang ya. 1, 2, 3, 4. Lili di sini. Oke, semuanya sudah kumpul. Kalian tuh waktunya bobok tahu. Ini udah mau maghrib. Maghribnya sini udah mau 8:30 tahu. Ya bobok semuanya. Aku mau kasih air dulu sebelum aku masuk ke rumah ya. Mereka minumnya banyak. Masuklah masuk sana. Nah, teman-teman, jadi di sini itu ya maghribnya jam 8.34. Nah, sekarang masih 19 menit lagi. Dan aplikasi ini dari islamic.org. Jadi dia itu di seluruh Eropa bisa diaktifkan. Jadi 5 kali jam sholat itu nanti ada azan di HP-nya. Di sini itu nggak ada masjid. Di mainland ada ya, sama di London, tetapi di Inggris itu masjid hanya bisa mengumandangkan azan itu 3 kali dalam sehari supaya tidak mengganggu yang non Islam begitu. Jadi ya kebayang kali teman-teman kalau pas subuh jam 4 udah berisik banget, speakernya kenceng banget, sementara yang Islam itu cuman berapa biji gitu kan. Jadi kan kasihan mereka yang non Islam, kasihan mereka juga yang punya bayi, anak-anak yang masih bobok kan gitu. Jadi ya diakalin lah, ada aplikasi ini gratis kok aplikasinya. Kalau mau Go Premium juga bisa, dan di aplikasi ini juga bisa bayar zakat atau sedekah gitu teman-teman. Bentar lagi kan lebaran, aku lagi merajut, mau bikin kaftan rajut. Dan baiklah, aku mau siap-siap buka puasa. Salam ceria, dadah.